sebagian uang yang digunakan untuk menyuap berasal dari saudara HK. Bahwa dalam proses perencanaan sampai dengan penyerahan uang tersebut, saudara HK mengatur dan mengendalikan saudara Saiful Bahri dan saudara DPI dalam memberikan suap kepada Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Setelah penetapan saya sebagai tersangka oleh KPK, maka sikap dari PD Perjuangan adalah menghormati keputusan dari KPK. Tak banyak waktu memang di segmen ini untuk masih memperbincangkan mengenai tema, sehingga kemudian saya akan berikan kesempatan kepada Mas Umam dan Bang Saur untuk kembali memberikan pandangannya mengenai hal ini. Kongres PDIP akan berlangsung 2025, tapi dinamikanya, gejolaknya sudah kita rasakan mulai saat ini. Apalagi mungkinnya akan terjadi ke depannya, Mas Umam? Ya, yang pasti Mbak, bahwa positioning dari Pak Hasto itu cukup strategis, bukan hanya cukup, tapi sangat strategis. Beliau termasuk dari orang yang sangat dipercaya oleh Bu Mega, dan dalam konteks pengambilan keputusan-keputusan strategis juga tentu operasinya ada di beliau. Maka kalau misalnya kemudian kita cermati, tampaknya ada elemen-elemen kekuatan tertentu yang memiliki kepentingan untuk memisahkan antara Pak Hasto dan PDIP. Maka penersangkaan Pak Hasto dalam konteks kalkulasi politik ini adalah cara paling mudah untuk memisahkan entitas PDIP dengan Pak Hasto itu sendiri, karena bagaimanapun juga dia termasuk yang cukup memiliki sense of ideology yang cukup kuat ya di internal PDIP. Maka kooptasi dalam konteks dominasi terhadap kader, komunikasi dengan kader itu relatif cukup kuat. Maka dengan cara ini tampaknya menjadi cara yang cukup efektif untuk melakukan itu. Tetapi di sisi lain, poin yang terakhir tadi disampaikan oleh Mas Seno, juga dilanjutkan Mas Andi, kalau misal memang dari sisi time frame, memang agak unik dan alat buktinya juga tidak ada yang baru. Artinya kalau misal memang ini juga melibatkan elemen kekuatan tertentu yang mencoba untuk menghalang-halangi sebelumnya, maka perlu dicek. Karena di dalam KPK kan juga ada task force. Pak Saur saya pikir juga sangat paham detail itu. Ada satuan tugas yang kemudian menangani perkara, minimal 3 penyidik. Nah, kalau misal kemudian sudah olah perkara, ada barang buktinya, kemudian time frame-nya juga tadi agak clear ya, maka kalau misal kemudian selama 5 tahun kemarin tidak berjalan, ini baru dilantik pemimpin baru kemudian berjalan, barangkali Mas Seno dan juga teman-teman PDIP juga patut bertanya kepada KPK, apakah ada misalnya di dalam KPK yang kemarin mencoba untuk mengamankan kasus itu sehingga kemudian tidak masuk dalam proses persidangan. Nah, kalau misal memang itu ada, itu juga menjadi bagian dari obstruction of justice. Nah, ini yang kemudian berpotensi menjadi pasal karet. Jangan sampai kemudian elemen-elemen tertentu yang mencoba untuk melakukan pembelaan, penyuaraan yang barangkali memang agak sensitif ya. Tetapi kalau misal kemudian itu bisa dilakukan, saya pikir itu akan jauh lebih elegan. Baik, Bang Saur, apakah ini kemudian membuka ada peluang lagi nama-nama lain, sosok-sosok lain untuk kemudian juga ditersangkakan oleh KPK terkait dengan kasus ini? Saya nggak tahu, paling tidak secara normatif kan yang dicegah ke luar negeri itu kan Pak Yasona. Berarti dari segi norma kalau penyidikan itu kan bisa juga diduga bahwa Pak Yasona terlibat. Nah, oleh karena itu saya kira apa yang dipesankan Pak Seno kepada KPK, karena KPK ini juga harus bertanggung jawab kepada masyarakat juga. Memang kita ingatkan KPK, misalnya beberapa waktu yang lalu mereka mengumumkan tersangka CSR BI. Kemudian tiba-tiba dirayat, padahal yang mengumumkan itu kan deputi. Ya kan? Nah, saya kira apa yang menjadi katakanlah tuduhan orang, ada apa dengan KPK, ketepatan juga berkaitan kepada katanya salah satu kader partai. Juga ada laporan-laporan partai politik, misalnya beberapa waktu yang lalu, misalnya Saudara Bahlil soal tambang misalnya pernah dilaporkan, kemudian juga pernah ketua partai PAN misalnya yang pernah juga dilaporkan, kemudian juga pernah juga Muhaimin Iskandar. Saya kira juga KPK harus peka juga menyelidiki itu sehingga persepsi publik soal KPK atau apa yang sekarang mereka narasikan mengembalikan marwah. Mengembalikan kepercayaan publik kepada KPK, tapi catatan-catatan awal-awal ini juga menjadi catatan merah juga kepada mereka. Sehingga itu yang kita bilang, jangan sampai ada alasan tuduhan bahwa mereka itu bisa diintervensi
dari luar daripada KPK. Dan ini saya kira sudah terjadi sekitar 4 tahun ini, di mana kemudian KPK dalam periode sebelumnya adalah aparat penegak hukum yang paling dipercaya, tiba-tiba terjun bebas menjadi aparat penegak hukum atau lembaga penegak hukum yang tidak dipercaya. Nah, saya kira ini mungkin semangat mereka. Nah, oleh karena itu kita minta betul KPK harus prudent, harus betul mereka tidak boleh intervensi. Mereka adalah pengkhianat. Siapapun kita harus ulangi. Apakah presiden atau mantan presiden, saya kira mereka kalau punya harga diri tidak pantas mengacak-acak atau mencoba mengintervensi penegakan hukum. Karena kita sepakat, terlepas dia rumpun eksekutif, tapi dia adalah lembaga independen. Itu yang saya kira kita harus teriakin kalau sampai ada orang mencoba untuk mengintervensi siapapun, partai siapapun. Karena kita punya kepentingan, Mbak Viola. Baik, Bang Saur, terima kasih. Mas Umam, terima kasih. Mas Andi, terima kasih sudah memberikan pandangan catatan. Kita akan terus menunggu bagaimana ke depannya kasus ini dan juga pelaksanaan Kongres PDIP. Mas Seno, terima kasih Mas Seno sudah meluangkan waktu di tengah kegiatannya tentunya di luar kota. Sekali lagi terima kasih semuanya untuk para narasumber.